Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, aduh, banyak banget artikel riset soal satu topik. Bingung gitu ya, mau mulai dari mana biar cepet ngerti intinya? Oh, sering banget itu. Rasanya informasinya berlimpah, tapi waktunya itu loh. Nah, persis. Makanya nih, hari ini kita mau coba bedah dua cara keren buat merangkum banyak riset. Meta-analisis sama systematic review, atau tinjauan sistematis. Sip, kita lihat gimana cara kerjanya, bedanya apa, dan kenapa ini penting juga buat Anda. Sumber utama kita kali ini dari babnya Harsh Suri di buku legendaris Research Methods in Education punya Cowan, Mannion, dan Morrison. Oke, siap ya kita bongkar? Siap. Kita mulai dari meta-analisis dulu kali ya. Boleh. Jadi apa sih itu meta-analisis? Gampangnya gini, ini tuh kayak analisis dari analisis. Jadi metode statistik buat nggabungin hasil dari banyak studi kuantitatif yang topiknya mirip-mirip. Oh, jadi bukan sekedar ngerata-rata hasil studi gitu aja ya, pasti ada caranya sendiri. Jauh lebih dari itu. Tujuannya tuh bukan cuma ngerangkum, tapi juga nyari pola yang konsisten. Terus coba jelasin kenapa kok hasil antar studi bisa beda-beda. Ujung-ujungnya, dapetin perkiraan efek yang lebih kuat. Efek? Maksudnya gimana tuh? Kuncinya di konsep effect size atau ukuran efek. Ini kayak mata uang standar buat bandingin kekuatan temuan. Jadi meskipun studinya pakai skala beda-beda, kita tetap bisa bandingin. Contohnya deh, biar kebayang. Oke, misal di pendidikan nih, kita mau tahu metode ngajar A lebih bagus nggak dari metode B. Nah, ukuran efek ini ngasih tahu seberapa besar bedanya secara standar. Kalau kata Cohen, ukuran efek 0,2 itu kecil, 0,5 itu sedang, nah kalau 0,8 ke atas itu udah lumayan besar, efeknya kelihatan gitu. Meta-analisis ini gabungin ukuran efek dari banyak studi soal metode A vs B tadi. Wah, kebayang. Prosesnya pasti ketat banget ya, biar hasilnya bener. Harus banget terstruktur. Ada langkah-langkahnya. Pertama, rumusin dulu pertanyaan risetnya yang spesifik banget. Oke. Kedua, cari literaturnya harus super lengkap. Nah, di sini mesti hati-hati sama yang namanya bias publikasi. Ah, iya. Itu yang kalau hasil studinya heboh atau signifikan, lebih gampang terbit gitu kan ya. Yang hasilnya biasa aja atau nggak signifikan, malah nggak kedengeran. Bener banget. Itu bahaya. Karena kalau kita cuma lihat yang sukses aja, kesimpulan meta-analisisnya bisa jadi terlalu bagus atau malah salah. Istilahnya type 1 error tuh. Kita nyimpulin ada efek, padahal aslinya nggak ada. Ngeri juga ya. Oke, terus langkah ketiga. Ketiga, ambil data penting dari tiap studi, hitung ukuran efeknya. Keempat, baru digabungin secara statistik. Biasanya studi yang lebih gede atau lebih teliti dapat bobot lebih. Sambil dilihat juga hasilnya nih seragam nggak sih antar studi? Oke. Terakhir, kelima, ya sajikan temuannya secara rapi dan sistematis. Contoh yang sering disebut itu kayak studinya John Hattie soal visible learning, itu bukan sih yang gabungin ratusan meta-analisis lain? Nah, iya, itu contoh bagus banget skala besarnya meta-analisis kuantitatif. Kelihatan banget kekuatannya buat ngasih gambaran besar. Oke. Itu tadi meta-analisis, fokusnya di angka ya. Terus, kalau systematic review atau SR, gimana? Bedanya apa? Lebih luas gitu? Iya. Bisa dibilang SR cakupannya lebih luas. SR itu metode buat nyari nilai, kualitasnya, terus sintesis semua bukti yang relevan. Buktinya ini bisa kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Pokoknya semua yang nyambung sama pertanyaan riset yang udah jelas tadi. Jadi nggak cuma angka aja ya? Betul. Fokus utama SR itu di transparansi sama usaha buat ngurangin bias di tiap langkahnya. Mulai dari nyari studi, milih, nilai kualitas, sampai sintesisnya. Makanya pakai protokol yang detail banget, eksplisit. Jadi meta-analisis itu seringnya jadi bagian dari SR, tapi SR itu sendiri lebih dari sekedar ngitung statistik gitu ya? Tepat sekali. Kekuatan SR itu di protokolnya yang ketat. Kriteria studi mana yang boleh masuk, mana yang enggak, itu harus jelas. Cara nilai kualitas studinya juga harus standar. Dan seringnya dikerjain tim, biar nggak subjektif banget. Ada lembaga khusus gitu ya yang fokus ke SR? Ada kayak Campbell Collaboration atau APPI Center di Inggris, itu contoh yang fokus ke SR berkualitas tinggi. Berarti kalau Anda butuh rangkuman yang paling lengkap, paling bisa dipercaya soal satu topik yang mencakup macam-macam bukti, SR ini pendekatannya. Tapi ada kelemahannya nggak sih pendekatan yang kaku gini?
Pasti ada perdebatannya. Ada yang kritik kalau SR terlalu kaku. Misal cuma mau masukin studi jenis tertentu kayak Randomized Control Trials atau RCT aja. Jadinya bisa aja ngabaikan temuan penting dari studi kualitatif yang kayak makna atau konteksnya jadi hilang. Jadi kepikiran, emang nggak semua pengetahuan bisa dicampur gitu aja kayak resep ya? Kan ada makna, interpretasi, konteksnya juga. Persis. Nah, disinilah muncul pemikiran lain. Ada cara sintesis kualitatif kayak metaetnografi. Ini fokusnya lebih ke interpretasi makna antar studi. Terus, Harsh Suri, penulis bab yang kita bahas ini, dia ngusulin yang namanya sintesis riset yang inklusif secara metodologis. Wah, apalagi tuh? Intinya gini, cara kita ngerangkum riset itu sebaiknya nggak dipukul rata semua sama. Mesti dipikirin baik-baik. Mikirin apa aja tuh? Pertama, tujuannya apa sih kita bikin sintesis ini? Mau cari satu jawaban pasti? Mau paham keragamannya? Mau identifikasi pola? Atau malah mau nantang asumsi yang udah ada? Beda tujuan, bisa beda cara sintesisnya. Oke, tujuan. Terus? Kedua, cara pandang kita soal pengetahuan itu gimana? Epistemologinya. Apa kita percaya ada satu kebenaran objektif di luar sana? Atau pengetahuan itu dibangun lewat interpretasi? Atau jangan-jangan terkait sama kekuasaan? Ini ngaruh ke metode yang kita pilih. Mendalam juga ya. Yang ketiga? Ketiga, siapa audiensnya? Apa yang mereka butuhkan dari sintesis ini? Beda audiens bisa beda juga cara penyajian dan fokusnya. Wah, ini keren sih. Jadi lebih fleksibel, lebih sadar sama prosesnya sendiri gitu ya. Iya, tetap perlu transparan, tetap perlu teliti, tapi metodenya disesuaikan. Mungkin nggak harus selalu masukin semua studi kalau memang tujuannya bukan itu. Subjektivitas peneliti itu diakui, tapi ya harus bisa dijelasin dan direfleksiin. Intinya, ngerangkum riset itu kompleks. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, kita punya meta-analisis, ini jagoannya buat sintesis statistik kuantitatif lewat ukuran efek. Terus ada systematic review, ini pendekatannya super ketat, pakai protokol, buat rangkuman komprehensif dari macam-macam bukti, tujuannya minimalin bias. Betul. Dan terakhir, ada juga pendekatan sintesis yang lebih luas, lebih adaptif, yang mikirin tujuan, cara pandang epistemologi, sama siapa audiensnya. Bener. Nah, paham bedanya ini penting banget buat Anda. Ini bukan cuma istilah akademis aja, tapi alat bantu buat mikir kritis waktu Anda nemu klaim-klaim yang katanya berdasarkan riset. Jadi bisa lebih cerdas nilainya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda baca rangkuman riset atau review, jangan cuma tanya, hasilnya apa? Coba deh, gali lebih dalam. Gimana sih proses sintesis ini dibuat? Apa aja yang mungkin nggak masuk hitungan atau sengaja nggak ditonjolkan? Ngerti dapur di baliknya itu bisa bikin Anda jauh lebih paham soal bobot dan batasan kesimpulan yang disajikan.